Alright, kita mulai ya. Eins, zwei, drei, los geht. Servus, selamat datang di Studcast, podcast Stuttgart by PPI Stuttgart. Di podcast ini bertujuan untuk sharing pengalaman tentang bagaimana belajar di Jerman. Nah, secara garis besar, Studcast ini akan mengangkat tema 4 jalan menuju Jerman, khususnya di daerah Stuttgart dan sekitarnya. Spesial untuk sesi ini, kita kedatangan seorang pemuda yang udah cukup lama berkecimpung di Jerman, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Dia menjalankan Ausbildung di Jerman. Langsung aja kita perkenalkan Abdul Aziz. Halo. Ya, halo. Halo. Ulang. Gak bisa gua. Ini enggak ada ulang-ulangan. Gak ada ulang-ulangan. Udah, Mas, langsung aja. ya. Lu coba perkenalin diri dulu dong ke teman-teman. Ya, mulai dari mana ya? Nama saya Aziz. Umur tua ya 24 tahun. Belum tua, tuan gua. Ya kan kalau di FIFA udah bisa masukin umur udah dibilang tua gitu. Terus ya tadi ya saya kesini 2017 Januari. Berarti sekarang tuh udah masuk tahun ke-6. Awal-awal itu studium saya. Sebentar, sebelum masuk ke situ, cuma perkenalan singkat dulu aja. Nah, tadi kan lo sempat bilang lo studium di sini. Tunggu dulu, sebelum itu gue jelasin kenapa lo menjadi narasumber pertama kita. Karena tema kita adalah 4 jalan menuju Jerman, dan 4 jalan itu kita tentukan adalah Ausbildung, Studium, FSJ, dan Au Pair. Nah, lo di sini kita pengen gali lebih dalam nih seputar dengan Ausbildungnya. Kira-kira, tapi secara garis besar nih buat teman-teman yang nggak tahu Ausbildung itu apa sih? Ausbildung itu kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan vocational atau bisa juga apprenticeship. Jadi kalau di sini ya khususnya sistemnya itu kebanyakan duale Ausbildung. Maksudnya duale Ausbildung itu jadi kita vokasi ini ada di 2 tempat. Satu di Betrieb atau di tempat kerja kita. Yang kedua tuh di Schule, di sekolah. Oke. Jadi untuk teori-teori di sekolah dan untuk praktisnya nanti kita di tempat kerja kita langsung. Oke, jadi 2 dunia digabungin jadi satu ya. Jadi lo dapat dunia belajar, lo dapat dunia praktek juga di kantor gitu di Betrieb. That's nice. Terus kenapa lo pilih Ausbildung sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Apa FSJ atau Au Pair segala macam? Karena ya seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa jalan menuju Jerman. Kenapa Ausbildung? Ya sebenarnya kalau dari masa lalu saya itu sendiri itu karena ada kendala di studium saya dulu. Mostly itu sebenarnya karena studium saya tuh terhambat atas lain hal dan segala macam. Jadi di Ausländerbehörde atau imigrasinya ada masalah pas perpanjangan visa. Dari situlah saya mencoba cari cara jalan lain untuk saya tetap bisa tinggal di sini. Karena saya berpikir kalau misalkan nih ujung-ujungnya studium saya nggak kelar terus habis itu balik ke Indo begitu aja kan sayang ya. Sayang banget. Jadi gimana caranya nih, harus cari, jadi cerita-cerita ke teman, terus habis itu teman ada yang punya kenalan, oh ini nih coba lu tanya dia berpengalaman apa segala macam. Dan akhirnya saya dapat Ausbildung ini, dijelasin lah sama dia gimana gini gitu. Nice.
Jadi intinya adalah Ausbildung ini sebagai cara alternatif lain agar bisa tetap berada di Jerman. Terus ya karena kembali yang lo bilang bahwa lo pengen memaksimalkan waktu yang lo punya di sini, right? Oke, menarik. Kalau boleh tahu kira-kira lo ambil Ausbildung tuh jurusan apa sih? Kalau gua ngambil Fachinformatiker, Anwendungsentwickler. Anwendungsentwickler. Nanti artinya ada di bawah. Informatik berarti lebih ke programming gitu-gitu dong ya? Iya, karena dulunya studium juga informatik. Oh, studium informatik. Jadi juga ya interest dan motivasi sejalan lah. Oke, informatik. Wah, nice. Gue dulu pengen banget sih informatik sejujurnya. Cuma otak gue nggak nyampe. Tapi berarti informatik itu oke, berarti yang tadi lo bilang ada waktu di sekolah, ada waktu di kantor, kan? Berapa lama sih waktunya? Lu berapa lama di studium, berapa lama di kantor? Untuk pembagian waktunya tuh ada beberapa macam dan tipe ya. Ada yang tipenya itu nanti dia mungkin 3 hari atau 2 hari di sekolah, 3 hari 2 hari sekolah. terus nanti sisanya di tempat kerja. Oke. Kalau di Ausbildung saya atau gue enakan nih? Ya gue aja tuh. Ya gue aja ya. Gue itu kita namanya ada block plan. Blok plan. Jadi dikumpulin jadi satu, biasanya itu sekolah sekitar 2 minggu. Terus kerjanya di betripnya itu 4-5 mingguan. Oke. 2 minggu, 4-5 minggu. Itu apakah kayak cycling gitu bakal kembali lagi ke sekolah apa? Oke, setelah lu selesai 2 minggu di sekolah, terus 4 minggu di kantor, setelah itu apakah ada exam atau gimana? Itu dilakuin semua di sekolah. Oh, oke. Jadi 2 minggu sekolah ini kerja, ya udah kita kerja biasalah, apaan kerja di kantor. Terus 2 minggunya lagi di sekolah. Nah, di sekolahnya ini nih kita dapat ujian-ujiannya biasanya. Oke. Karena yang di tes itu teori-teorinya kan. Oh, oke. Berarti tetap ada ujian ya? Ini keluar dari yang sudah ditulis oleh tim dari Studcast. Ini personal question ya. Kantornya itu apakah lo cari sendiri atau mereka bantuin lo cari sekolah? Cari kantor ya? Cari sendiri. Cari sendiri. Oke. Waktu itu nyari sih di internet aja lah, karena ya seperti yang saya bilang kan, karena butuh buru-buru sebelum didepot dari sini. Ya ketemulah itu startup. Saya kerjanya di situ. Oke. Right. Pertanyaan mungkin ini lebih ke kembali lo di awal sebelum ke Jerman ya. Kenapa sih lo pilih Jerman sebagai negara tujuan untuk belajar? Kenapa nggak negara-negara lain kayak Belanda, Swiss? Itu jadi gini guys. ceritanya itu panjang juga sebenarnya, tapi singkat cerita tuh sebenarnya gue kesini dulu ngejar cewek. Gue nggak tahu. Iya, gue serius nih. Ya itu dia, jadi singkat cerita begitu. Tapi di sisi lain ya gitu, Jerman kan juga gue ngeliatnya sebagai negara opportunity, chance. Banyak jalan yang bisa ditempuh di sini, mau itu studium, Ausbildung, au pair, FSJ, banyak lah macam-macam cara gitulah untuk kesini gitu kan. Dan lihat sendiri juga marketnya, apalagi masa depan yang saya mau itu kan informatik gitu. Saya lihat di sini itu banyak lowongan-lowongan informatik, apalagi digitalisirung itu kan di Deutschland juga lagi digas abis-abisan lah gitu kan. Mereka lagi kekurangan pekerja, ahli, tenaga ahli, dan ya ini sejujurnya kesempatan kita sih untuk
Iya, maka dari itu juga lah merupakan salah satu pertimbangan saya selain yang itu tadi. Gitu guys. Oke. Oke. Sekarang gue pengen coba lebih mendalami tentang Ausbildung ya. Proses untuk dari lo studium ke Ausbildung, pasti di Ausbildung itu punya berbagai tahapan dong sampai lo bisa diterima sebagai student Ausbildung. Kira-kira apa sih tahapan untuk menjadi seorang Ausbildung? Sebenarnya itu tahapannya sama kayak nyari lowongan kerja. Oke. Kita siapin mapel kita atau dokumen-dokumen kayak CV, CV. Lebenslauf itu kan, terus habis itu motivator, terus habis itu motivation letter, terus biasa juga ijazah atau bukti akademis lain-lainnya. Oke. Kita serahkan lah itu, yang namanya Bewerbung itu kan. Kita serahkan, mau itu dari internet, kita bisa datang ke tempatnya langsung. Oke. Banyak lah itunya jalannya. Tadi lo bilang kan kita butuhkan CV, motivation letter, sama studi ya tadi bilang apa? Ya Ijazah kan? Leistung apa ya bilangnya ya? Biar gampang dimengerti gitu. Zeugnis, Zeugnis. Ijazah lah biar pada ngerti gitu. Oke. Nah, itu harus dalam bahasa Jerman atau bisa dalam bahasa Inggris? Kebanyakan bahasa Jerman. Dan kalau bisa tuh yang sudah diakui di sini. Oke. Karena ada beberapa misalkan yang ijazah atau Zeugnis yang tidak diakui di sini, itu bisa jadi penghambat karena dianggapnya tidak berkemampuan lah gitu kan. Karena tidak mencukupi lah syarat-syaratnya gitu kan. Gitu. Berarti secara garis besar bahasa Jerman tuh penting ya. Bahasa Jerman penting. Iya dong, kalau misalnya lo pergi ke negara-negara studi lain, kalau nggak ngerti bahasanya kadang suka bingung juga kan. Makanya kayak bahasa tuh penting mau lo dimanapun itu. Jadi untuk respect culture juga kan segala macam. Tapi oke. Nah, dari ketiga persyaratan yang lo bilang itu, ketika ada seseorang yang sedang berada di Indonesia misalnya, aduh gue pengen kepikiran nih, kayaknya program Ausbildung tuh menarik. Dengan dari menurut lo, dari segi perspektif lo, mereka yang ada di Indonesia apakah bisa pergi ke Jerman dengan tiga itu? Bisa banget. Tapi satu persyaratan kalau lu masih di Indo gitu, lu harus punya B1 Gute biasanya. Oke, itu sertifikat bahasa. Karena kalau enggak lu nggak bisa bahasa Jerman ya. Gimana juga lu mau diterima gitu loh. Setuju. Jadi biasanya tuh seminimal-minimalnya harus punya sertifikat B1 biasanya. Hanya gue yakin sekolah-sekolah di Indo juga udah pada lumayan kurikulumnya menurut gue lumayan bagus, terutama di kota-kota besar ya. Jadi ya tinggal iniin bahasanya aja sampai B1, habis itu apply. Dan kalau misalnya butuh bantuan nanya-nanya segala macam tentang Jerman, bisa kontak PPI Stuttgart aja, kita siap ngebantu kok. Linknya di mana? Bukan di atas ini. ya bisa jadi. Oke. Terus lo sempat diinterview nggak waktu Ausbildung itu? Oh itu jelas. Jadi kan seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk ngelamar atau daftar Ausbildung itu kan basically lu ngelamar kerja. Jadi prosedur lu ngelamar kerja, mau itu interview, terus habis itu mungkin ada tes yang lainnya juga, mungkin karena banyak Bewerber juga di saat bersamaan, itu bisa juga terjadi. Gue pengen lebih dalam ngebahas tentang ini sih,
tahapan interview lu dari awal lu ngasih bewerbung atau apply sampai lu keterima, berapa tahapan total? Berapa ya? Sebenarnya ini langsung cerita aja kali ya, biar gampang. Boleh. Jadi tuh waktu gue pokoknya siapin berkas, terus habis itu ngelamar Ausbildung itu, gue cuman cukup nunggu sekitar waktu itu gue 2-3 harian, terus dapat call dari tempat kerjanya ini, ditanya masih tertarik atau enggak sama lowongannya tersebut, Ausbildungnya itu. Terus ditanyain termin atau janji saya bisa datang ke sana untuk interview. Kita omongin kira-kira kapan yang pas waktunya, dan datanglah saya langsung ke sana. Datang langsung interview. Di interview itu ditanya kenapa mau Ausbildung, terus habis itu background akademisnya apa, dan kenapa sih, motivasinya apa gitu, tanya-tanyain. Nah, terus setelahnya itu nunggu diterima atau enggak, lolos seleksi atau enggak. Waktu itu terus sehari abis itu langsung dapet telepon, lu diterima, kapan nih mau tanda tangan kontraknya. Ya kita bikin termin lagi, janji temu lagi. Saya bikin, tanda tangan, udah keterima. Lumayan cepet ya. Jadi kalau gua, correct me if I'm wrong ya, jadi pertama dari lo apply, terus ditelepon, terus habis itu kalau misalnya lo lulus langsung tanda tangan kontrak. Iya. Oke. Segampang gitu. Ya. Well, gue agak doubly ini maksud, tapi gue setuju bahwa prosesnya nggak lama. Iya. Itu. Jadi tek and then lo keterima sebagai Ausbildung gitu loh. Tapi itu tergantung kembali sama gede perusahaannya juga sih. Karena gua daftarnya di startup, jadi lumayan cepat. Kalau misalkan daftar di Mercedes mungkin tahapannya agak lebih panjang. Oke. Tapi secara garis besar tuh pasti sama. Oke. Tapi yang jelas lu interview pakai bahasa Jerman berarti ya? Iya. Tuh guys, pakai bahasa Jerman. B1. Oh, satu lagi nih yang menarik nih pas lagi interview nih. Semua traveling cost kalau misalkan ngelamar kerja atau apapun di sini, Ya. itu bakal diganti sama yang akan menginterview kita. Nggak pandang bulu kita dari mana, kita Auslander atau bukan, itu pasti diganti. Kenapa? Itu akan emang sebenarnya kewajibannya mereka sebenarnya ya. Ya. Asal lu minta aja. Oke. Jangan lupa minta. Kalau nggak bakal Gue bakal dikasih. nanya lebih dalam tentang kompensasi segala macam, tapi itu di bagian terakhir. Oke. Trik aja guys. Berarti total lo udah jadi sebagai Ausbildung tuh berapa lama? Total. Udah setahun. Udah setahun. Mulai hampir setahun sih. Mulai kemarin tuh Oktober tahun lalu. Oke. Dan berhubung guanya dulu pernah studium, Iya. gue bisa yang namanya Verkurzung atau perpendek. Verkurzung tuh apa? Jadi Ausbildung itu masanya 3 tahun. Iya. Kalau misalkan pakai Verkurzung ini bisa up to sampai 2 tahun doang. Oh, dari 3 tahun jadi 2 tahun. Bisa juga 2,5 tahun, tergantung nanti perjanjian kita sama Arbeitgeber kita atau Ausbilder kita. Oke. Gitu. Syaratnya apa supaya bisa Verkurzung gitu? Syaratnya itu gimnasium atau abitur. Aha. Abitur itu setara tamat SMA kurang lebih. Atau persyaratan lainnya itu kalau misalkan kita udah punya ijazah atau pernah bachelor juga, itu bisa juga. Oh gitu. Misalkan nih kita dulu bachelornya sosiologi atau apa, Iya. terus mau ke informatik gitu, kita bisa aja daftar. Walaupun belum lulus. Bachelor. apanya? Iya, Oke. tapi ya itu tadi harus punya abitur ini atau setara buat Verkurzung ini. Tapi juga nggak selamanya Verkurzung itu make sense.
misalkan untuk Ausbildung jadi perawat. Iya. Kalau misalkan jadi perawat lagi itu kita perpendek, bisa-bisa aja. Tapi yang namanya perawat kan kita ngehandle manusia ya. Gue kadang-kadang nggak mau gue kalau misalnya ke tempat yang perawatnya perkutsung kayaknya sih. Ya, jadi ada beberapa Ausbildung yang nggak make sense dan tidak disarankan untuk perkutsung itu. Oke. Gitu. Tapi untuk kasus lu mungkin terjadi ya. Iya. Memungkinkan. Dan semuanya juga pas, dulunya studium informatik dan ya jadi seperti itu. Oke. Nah, sekitar 1 tahun ini apa aja sih pengalaman yang lo dapet? Enjoy nggak? Enjoy. Ya, Ausbildung. Subjeknya tuh dari sekolah juga bukan cuma soal informatik doang. Gue belajar BWL, gue belajar self competence, terus gue belajar Deutsch, English ya, standar. Terus habis itu yang berhubungan dengan kerjaan gue sebagai file informatiker. Dan ya ini agak lucu juga sebenarnya sih, di daerah Oswurtemberg itu. Di daerah mana itu? Oswurtemberg ya, bagian BW timurnya. Baden-Württemberg bagian timur. Oke. Itu Zona punya berapa tuh? nggak tahu tuh saya. Ya, IHK-nya tuh agak lucu. IHK itu Industri Handelskammer yang biasa ngurus Ausbildung ini. Saya nggak tahu perjanjiannya gimana, tapi subjek salah satu yang saya pelajarin itu religion. Oh. Agak lucu memang. Tapi itu Jerman? Allgemeines Religion ya. Oke. Jadi sisinya tuh bukan kita perspektif kayak dulu belajar di PAI atau pendidikan agama Islam dulu gitu misalkan di Indo, tapi itu literally dari sisi historisnya gitu. Historis religion di Jerman. Bukan cuma di Jerman tapi seluruhnya gitu. Kayak Seluruh dunia. topiknya itu bukan tahun sih, semester lalu saya dapat tentang Judische sama Kritische Christliche itu. Judische tuh Judis. Ya. Krische. Jew. Christliche itu ya Kristen. Oke. Belajar lah itu dari situ. Oke. Wow, menarik juga ya. Itu mandatory ya, wajib. Kalau di daerah Oswurtemberg ini Leider, ya nggak tahu sih Leider atau enggak, mandatory. Karena setahu saya di tempat atau bukan tempat sih, daerah-daerah lain itu bukan religion, tapi etik, moral, etik dan Oke. hal sebagainya itu. Oke. Menarik ya. Gua nggak nyangka loh itu ada mata pelajaran itu di informatik segala macam, dan itu mandatory ya gitu. Ya mandatory. Yang menurut gue paling menarik sih BWL ya, atau Betriebswirtschaftslehre. Ya. Jadi itu ekonomi perusahaan. Kita belajar ya, sampai kemarin itu gue juga sempat belajar cari namanya tuh Handelskalkulation. Itu menarik dan lumayan banyak juga. Handelskalkulation ya. Apa itu? Jadi itu gimana caranya perusahaan mengkalkulasi harga suatu barang agar mereka tetap dapat profit. Itu panjang juga tuh, nanti bisa jadi topik lain itu sebenarnya. Iya sih, itu menarik sih. Gua sejujurnya tertarik juga maksudnya sama topik itu gimana, karena gua bertujuan gua kan studi industrial engineering terus master MBA kan. So basically gua ada sisi engineeringnya, ada sisi ekonomiknya, dan salah satu topik yang lo bilang tadi menurut gua lumayan menarik juga sih. Enjoy, nice. 1 tahun jadi Ausbildung, ada hal nggak yang lo seselin? Yang gue seselin, Iya. kenapa gue nggak dari dulu Ausbildung sih? Oh ya? Ya. Karena sebagai orang yang pernah studium di sini ya, Iya. plusnya Ausbildung itu adalah lu digaji. Jadi basically lu literally ya kerja di sekolah pun itu lu tetap digaji per bulannya. Jadi lu yang namanya kosten segala macam itu udah nggak ambil pusing lagi. Beda waktu dulu gue studium, gue harus pusing nyari kerja sendiri. Work student kalau dulu waktu masih studium. Di restoran pernah. Jadi kurir sepeda juga pernah, paling serius sebenarnya sih itu. Ada Liverando pernah, Flink pernah, di Domino's juga pernah. Wah. Ya. Gitu.
digaji. Menarik sih. Karena lu menyingkut soal digaji, gue penasaran aja nih. Lu nggak usah ngasih exactnya berapa kalau lu nggak ini. Tapi seorang Ausbildung itu berapa sih digaji? Itu tergantung dari profesinya sih. Kalau Fach Informatiker rata-rata atau duisnitnya di BW itu sekitar 950 per bulan. 9.500 950 250 euro per bulan kotor itu kotor. kotor. Itu kalau di Indonesiain berapa tuh? Ya, 15 juta. Ya sekitar lah. Karena $1 kan 16.000 sekarang. Ya sekitar 10 jutaan, 12 jutaan atau 13 lah. Gua nggak tahu. Tapi 950 euro. Iya. Dan saya alhamdulillah di atas itu. Nice. Makanya akan nyesel kenapa nggak dari dulu Ausbildung aja. Okay. Gitu kan. Itu dia. Okay. Oh, menarik nih teman-teman. Jadi bagi ada yang di Indo yang mau ke Jerman, salah satunya bisa juga Ausbildung, dan dengan kalian mengikuti program Ausbildung, kalian bisa dapat experience di sekolah dan juga di tempat kerja secara langsung. Dan gak usah khawatir soal kompensasi karena kebanyakan dari perusahaan di Jerman ini dia menggaji karyawannya, jadi nggak usah takut, dan mereka gajinya lumayan mencukupi lah ya. Iya, dan untuk yang misalkan perawat itu bukan perawat. Ada Ausbildung juga jadi tukang potong rambut. Oke. Ada. Tapi mereka gajinya tuh kecil, kayak paling cuma 400 atau 300-an. Bisa untuk yang gajinya kecil itu mereka bisa dapat yang namanya BAB. DAB Atau Berufs Ausbildung Hilfe. oke. Jadi nanti kekurangannya bakal disupport sama BAB ini. Oke. Sebelum gua selesain, ada kurang lebih 3 pertanyaan terakhir sebelum gua selesain. Yang pertama adalah visa. Ngomongin soal visa. Ya. Apakah perusahaan lo itu support visa lo? Itu Ngebantu. ngurus sendiri sih. Tapi ada beberapa perusahaan yang kalau misalkan lu bener-bener senggak tahu itu bersedia untuk membantu lu. Oke. Untuk perusahaan gua waktu itu gua bilang ya gua bisa ngurus sendiri lah. Karena lo juga udah ada background studium juga kan, maksudnya udah tahu gimana Ya, menghandle Ausländer-Behörde. Iya. Iya. Oke. Nah, Ziz, kita masuk ke segmen terakhir. Di sini gue pengen kita coba ngelihat, let's say masa depan lah, ya. Kira-kira 5 tahun ke depan nih, yang lo inginin tuh apa sih? Suke Suke itu apa? kaya mas. Ini bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh, Basuki. Oke. Kayak dalam materi gitu. Ya. Kayak semuanya nggak sih? Gue juga pengen kaya juga sih. Tapi ada nggak kayak di 5 atau 10 tahun lagi apa yang lo pengen capai? Kalau mau konkret nih ya, Iya. gue pengen sebenarnya bikin fund management gitu, semacam Warren Buffett lah. Oh, oke. Cuman itu kan jauh dari informatik, dan itu ya bisa dibilang bakal jadi side project lah mungkin nanti. Iya. Well, you never know ya. Maksudnya di sini di Eropa terutama juga menurut gue besar kemungkinannya juga di sini, karena ya walaupun regulasinya lebih ketat dibandingkan Indonesia ya. Iya. Cuma ya there's always the way sih. Ya. Ya. Wow, nice. Terakhir, Ziz, Apa tuh? kata-kata penutup apa buat para teman-teman kita yang mungkin ada di Indo yang mau ke Jerman, tertarik mungkin Ausbildung, kira-kira apa sih? Kalau kasih kata penutup aja deh buat teman-teman di sana. Ya pertama, kita tuh apalagi kalau masih muda,
kita emang nggak tahu apa sih yang kita mau sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ada banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu atau nggak mau cari tahu, entah itu karena kita malas atau dan lain hal sebagainya. Tapi itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita harus bisa cari sendiri, apalagi dengan zaman sekarang internet itu. Dan juga nanti ada narasumber-narasumber lainnya yang akan menginformasikan jalan-jalan lainnya itu. Saya rasa jangan berkecil hati lah kalau misalkan kita di Indo dan aduh tapi orang tua saya kurang berkecukupan dan lain sebagainya. Jangan, selalu ada jalan guys. Mario Nggak, tapi gue setuju. Ada, kalau boleh gue ambil kata-kata lo, selalu ada jalan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencari tahu, karena selalu ada jalan. Alright guys, itu podcast pertama kita. Semoga kalian bisa ngambil satu manfaat dari podcast ini. Kalau misalnya ada pertanyaan segala macam, bisa komen di karena kita bakal upload ini di YouTube. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal kasih tahu ke kita, grup PPI Stuttgart. Selain itu ya, terima kasih udah mau menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita biasanya nutupnya pakai Auf Wiedersehen. Ayo, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Ciao ciao. Tschüss.